Di Lombok Tengah NTB, di sebuah pesantren, 3 orang santri kelas 7 berumur 13 tahun dibakar hidup-hidup oleh kakak kelasnya dengan 1 korban meninggal dunia dan 1 terkena luka bakar sampai 80%. Kenapa ini bisa terjadi? Lalu, kenapa kasus ini tidak viral? Padahal kasus ini sudah terjadi dari November 2025. Berawal dari ketiga santri ini melihat kakak kelasnya yang melakukan kenakalan, sehingga ketiga santri ini melapor kepada ustadz yang mereka temui, sehingga kakak kelasnya yang melakukan kenakalan ini terkena sanksi atas kelakuannya. Tentunya ini bagus karena kenakalan remaja memang seharusnya ditangani dari awal, tidak menunggu dia menjadi sangat nakal. Tapi tidak untuk ketiga santri ini. Kakak kelasnya yang melakukan kenakalan ini malah membakar ketiga adik kelasnya, which is ketiga santri ini secara hidup-hidup di dalam kamar mereka dengan pintu yang terkunci. Bayangkan, ketika ada anak-anak yang polos yang merasa sesuatu yang dilihatnya tidak benar dan melapor, malah dibakar dan menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 1 terbakar 80%. Bayangkan betapa sakitnya mereka. Dan yang lebih sakitnya lagi, setelah kejadian itu, pihak pondok mengeluarkan surat perdamaian secara internal dan mengatakan bahwa ini murni kecelakaan dan tidak ada kesengajaan dalam kasus ini. Dengan alibi bensin tersiram terkena kasur, katanya. Kita lihat di mana ketidaksengajaannya. Bensin terkena kasur. Kenapa ada bensin di dalam kamar? Untuk apa santri membeli bensin? Padahal mereka tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan pun masak. Masak apa yang menggunakan bensin? Masak di kamar. Semua itu terdengar tidak logis, teman-teman. Lalu apa yang dimaksud perdamaian oleh pihak pondok? Apakah pembunuhan bisa didamaikan? Takdir katanya. Takdir apa yang disengaja? Bahkan mulai terbongkarnya kasus ini karena salah satu orang tua korban yang selama ini bungkam atau mungkin dibungkam, akhirnya melapor karena tak kuat melihat anaknya kesakitan. Bayangkan, anak yang sempurna fisiknya sekarang tak mampu memegang benda. Bayangkan, berbulan-bulan sang ibu menyaksikan anaknya kesakitan. Sekarang, kasus ini mulai terbuka. Dan kita lihat bagaimana alasan-alasan pimpinan pondok ini untuk menghindar.